Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, sekarang udah masuk di tahun 2021. So, udah punya planning apa aja nih kalian nih? Terutama khususnya untuk di bidang bisnis. Ya apapun itu pokoknya semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan gitu ya untuk mengerjakan planning-planningnya. Oke, untuk video kali ini aku pikir kayaknya pas deh aku bikin atau aku upload di awal tahun ini. Berhubung masih awal tahun gitu kan, vibe-nya itu kan New Year gitu ya. Banyak orang yang mungkin juga pengen memulai sesuatu hal yang baru kan. Nah ini sebenarnya banyak yang tanyakan juga ke aku, khususnya bulan-bulan kemarin gitu ya, Desember. Banyak yang tanya gini, Mas gimana sih cara brand kita ini bisa dikenal sama orang banyak? Nah ini menarik sebenarnya, pengen aku bahas itu menarik karena kita harus melihat dari dua cara gitu kan. Dan dua cara ini bakalan aku coba jelaskan di video kali ini. So, langsung aja kita bahas. Oke, jadi pelan-pelan ya kita bahas. Jadi sebenarnya kalau misalnya bahas branding itu sangat-sangat luas dan bisa panjang gitu untuk pembahasannya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku dulu mungkin belajar branding untuk yang basicnya doang, itu bisa hampir 6 bulanan. Itu baru cuma basic-basicnya aja. Karena sebenarnya ilmu branding itu paling cepat update-nya teman-teman. Jadi ilmu yang paling cepat ya perkembangannya gitu loh. Dan kalau nggak salah aku dulu juga pernah bahas tentang branding juga di tahun kemarin kalau nggak salah. Coba kalian cek aja videoku tentang bisnis gitu ya, playlist tentang bisnis itu kalian coba scroll gimana caranya branding dan segala macam untuk brand pemula gitu ya, brand awal gitu. Nah, kali ini aku pengen coba share pengalamanku aja deh, perjalanan branding salah satu bisnisku dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, cara untuk brand itu bisa dikenal orang ya, sebenarnya itu ada beberapa cara dan aku pengen bahas di sini ada dua cara. Yang pertama adalah instan dan ada yang butuh proses ya, teman-teman. Jadi untuk yang sekarang aku coba pengen bahas yang instan dulu ya. Karena aku tahu kalian pasti suka yang instan-instan. Jadi ya udah aku kasih yang awal instan dulu deh. Nah, kalau misalnya yang instan ya, buat kalian mungkin yang pengen bikin brand terus pengen langsung viral, pengen langsung terkenal, itu ya pastikan dompet kalian nggak tipis gitu ya, pastikan dompet kalian itu tebal karena cara ini sangat menguras dompet kalian teman-teman. Nah caranya gimana mas? Caranya ya kalian bisa alokasikan dana gitu kan, entah itu ads untuk IG ads atau Facebook atau paid promote itu juga bisa gitu. At least kalau misalnya kalian bisnis benar-benar baru, kalau misalnya kalian main ads ya bisa dibilang kalian coba untuk 6 bulan sampai setahun konsisten gitu kan untuk ya promotnya itu tadi, supaya apa? Ya iklan kalian itu bisa nancep ke orang-orang gitu loh. Mereka akhirnya setelah mungkin kepo-kepo gitu kan, mereka kepo kemudian akhirnya stalking sosmed kalian dan siapa tahu nanti dari situ bisa closing juga kayak gitu. Tapi perlu ada yang diingat juga sih untuk ads ini ya, terutama iklan-iklan atau kalian misalnya pengen memasukkan IG ads atau Facebook ads gitu. Nah, kesuksesan dari ads ini itu sebenarnya banyak faktor, teman-teman. Nggak cuma dari konten ads-nya aja, at least kalau misalnya kalian bikin postingan atau video atau feed gitu kan, tapi juga seberapa banyak varian produk yang ada di brand kalian dan keakuratan memasukkan poin-poin nanti kalau misalnya kalian masuk di IG ads itu kan ngisi-ngisi kayak form gitu kan. Nah, itu kalian apa ya, bisa dibilang kayak keakuratan memasukkan ya poin-poin itu yang sesuai sama target kalian itu juga sangat berpengaruh cuy. Kemudian kalau misalnya kita bahas instan lagi, itu yang kedua. Tadi yang pertama kalian bisa ads gitu kan atau paid promote. Yang kedua kamu bisa bayar brand ambassador atau kalian bisa kontrak artis gitu kan, kontrak artis, selebgram, influencer atau apapun itu orang-orang yang punya massa gitu kan sebagai frontman marketingmu. Nah, kalau misalnya kita coba cross ke bidang lain gitu ya, kayak tema apa ya, e-sport lah. E-sport itu kenapa mayoritas mereka punya BA atau brand ambassador, baik itu timnya masih tim kecil atau tim yang udah besar sekalipun. Kenapa gitu kan? Karena ya BA ini membantu menaikkan selling value-nya dari si tim tersebut teman-teman. Dan itu bukan rahasia umum gitu kan. Tim e-sport itu sekarang
aku bisa bilang fokusnya nggak cuma kompetisi atau e-sportnya aja gitu kan, tapi juga mereka banyak yang jual merchandise. Jadi gini cuy, aku nggak cuma clothingan aja yang aku ikutin, tapi juga ada beberapa at least kayak e-sport gitu aku juga ngikutin, karena aku juga punya studio desain bareng temanku itu yang emang ranahnya adalah untuk mendesain membuat suatu logo atau merchandise gitu kan, untuk salah satu atau beberapa tim e-sport gitu, dan itu udah banyak banget apalagi di Indonesia. Nah, tujuan mereka adalah ya selling point itu tadi. Jadi kayak misalnya nih turne mungkin nggak selalu menang terus gitu kan, dan sponsor juga ya ada, cuma mungkin nggak untuk membiayai segala macam operasional, mungkin butuh sesuatu atau income yang lain. Dan itulah kenapa tim-tim e-sport khususnya mereka banyak untuk mengeluarkan uang di awal untuk membuat suatu logo, karena ya logo itu adalah identitas mereka. Yang kedua, itu juga bisa jadi selling point buat tim tersebut, teman-teman. Ya kasarnya gini deh, kalau misalnya kalian lihat ya tim e-sport yang mungkin mainnya bagus gitu, tapi logonya kayak kurang menjual. Nah, ketika mereka bikin suatu merchandise, apakah kalian akan tertarik untuk membelinya? Itu balik lagi sih, tergantung kefanatikan juga bisa, atau kalian suka sama tim tersebut, itu juga bisa. Tapi kebanyakan, contoh kayak kemarin ada beberapa tim e-sport di Indonesia yang lumayan besar-besar gitu kan. Mereka ada yang bikin emang bener-bener dari awal pengen bikin logo yang bagus. Ada yang dia pengen diri logo gitu, jadi logonya yang lama yang mungkin anggapan mereka kurang menjual, akhirnya mereka minta diri logo atau dibuatkan logo yang baru supaya lebih menjual lagi, supaya merchandise yang mereka jual bisa lebih menarik seperti itu. Nah, balik lagi nih ke masalah BA gitu ya. Jadi kalian bisa kontrak BA atau selebgram atau influencer. Nah, ini tujuannya adalah brand kalian itu supaya gampang dikenal melalui BA atau influencer ini tadi, teman-teman. Nah, ini kan jelas butuh duit. Kita bayar mereka, kita ngontrak mereka, ya kecuali BA-nya temanmu sendiri gitu ya, bisa kamu bayar rokok atau kamu bayar apa gitu kan. Cuma kalau misalnya ini emang apa ya, udah profesional gitu kan, ranahnya udah profesional, itu ya kalian pasti butuh duit yang nggak sedikit gitu untuk membayar mereka. Nah, mereka ini kan yang kayak BA-nya itu tadi, mereka udah punya masa, udah punya apa ya, bisa dibilang kayak fansnya sendiri, otomatis mereka bisa menggiring untuk ya mungkin untuk beli merchandise-nya atau buat apanya gitu kan. Pokoknya mengajak mereka untuk menggrab pasar dari si BA tersebut untuk ya pindah ke brand atau ke tim itu tadi, teman-teman. Nah, yang ketiga ini mungkin aku nggak menyarankan gitu ya, cuma ini bisa menjadi suatu informasi aja buat kalian. Yang ketiga adalah buat drama atau kasus. Nah, kalau aku sendiri aku nggak pernah atau aku nggak pengen pakai cara-cara seperti ini, karena aku udah muak banget sama skema-skema seperti ini, teman-teman. Jadi langsung viral, langsung hilang, langsung viral, langsung hilang, kayak gitu loh. Skemanya gitu-gitu aja gitu loh. Dan ini biasanya orang-orang yang pakai cara ini kebanyakan juga malah nanti image-nya menjadi jelek gitu kan, image-nya menjadi negatif. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah sama image produk kalian menjadi negatif atau brand kalian jadi negatif, ya silahkan mau pakai ini ya juga monggo gitu kan. Tapi ini kalau bisa viral ya, viral yang bisa dikonversi sama menaikkan brandingnya gitu loh. Kalau misalnya udah bikin drama, udah bikin kasus tapi nggak viral-viral, malah ujung-ujungnya dibully netizen gitu kan, atau malah masuk penjara gitu kan, ya tambah suram gitu loh. Jadi ya ini aku nggak menyarankan sih untuk cara yang ketiga ini. Dan ini biasanya kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu membutuhkan ya cuan juga yang lumayan nggak sedikit gitu loh. So, untuk 3 cara tadi kebanyakan memang butuh duit yang banyak, teman-teman. Kecuali yang nomor 3 tadi gitu ya. Ya mungkin butuh duit, cuma mungkin nggak sebanyak 2 poin yang awal tadi, teman-teman. Nah, sekarang aku coba untuk kasih alternatif branding yang butuh proses gitu kan. Dan jelas ini nggak bisa instan gitu, nggak bisa cepat gitu. Yang pertama, mainkan personal branding.